G20 diambang perpecahan dengan aksi walkout negara barat di tengah pertemuan. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 diadakan di Washington pada tanggal 20 April yang lalu. Negara-negara peserta memiliki perbedaan serius karena situasi konflik Rusia dan Ukraina saat ini. Misalnya, ketika Menteri Keuangan Rusia membuat pernyataan, para Menteri Keuangan Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara barat langsung memprotes. Perselisihan mendalam tentang topik-topik utama seperti melonjaknya harga energi, masalah pangan, dan epidemi COVID yang belum terselesaikan, mengakibatkan Indonesia sebagai penyelenggara kursi kepresidenan bergiril G20 akhirnya menyerah untuk menyusun pernyataan bersama. Dalam menanggapi protes negara-negara barat, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov meminta anggota G20 lainnya untuk menghindari dialog politisasi. Menteri Keuangan China Liu Kun juga menentang politisasi masalah ekonomi. Anggota G20 harus bersatu dan bekerja sama memberikan stabilitas ke dunia yang tidak stabil. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani juga telah mengantisipasi sikap Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya terhadap perwakilan Rusia, bahwa protes negara-negara barat tidak akan mempengaruhi masalah yang sedang dibahas. Seperti biasanya, beberapa negara anggota barat mengutuk perang sebagai tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan melanggar hukum internasional. Namun, lucunya ketika NATO menginvasi Irak, Libya, Syria, ataupun Afghanistan, semua negara barat serentak diam. Hal ini cukup menunjukkan kemunafikan negara-negara barat, kata Russia Today. Sejak eskalasi konflik Rusia-Ukraina, negara-negara barat telah berusaha mengisolasi Rusia dalam semua aspek, termasuk menyerukan untuk mengusirnya dari G20 dan Dewan Keamanan PBB. Presiden Joe Biden sebelumnya telah menyatakan bahwa Rusia harus dikeluarkan dari KTT G20, kecuali jika Ukraina diizinkan untuk berpartisipasi dalam KTT G20. Indonesia sebagai presiden bergiril KTT G20 tahun ini telah bertahan dari tekanan negara-negara barat, bersikeras untuk bersikap netral, tidak menyebut maupun mengutuk Rusia. Sebaliknya, mengundang para pemimpin G20 termasuk Rusia untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diadakan di Bali pada bulan November tahun ini. Ketika Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov memulai pidatonya dalam bentuk video online, perwakilan dari negara-negara barat seperti Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Wakil Perdana Menteri Kanada dan Menteri Keuangan Chrystia Freeland, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, dan Menteri Keuangan Ukraina Marchenko langsung pergi sebagai protes terhadap Rusia. Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki tidak meninggalkan pertemuan karena dia bisa mengkritik tindakan militer Rusia terhadap Ukraina pada pertemuan itu. Saya mengutuk keras invasi Rusia, yang saya yakini sebagai penyebab utama dari banyak masalah yang dihadapi ekonomi global. Ketika Menteri Keuangan Ukraina Marchenko diundang untuk memberikan pidato, dia langsung menyebut Rusia sebagai penyakit ekonomi dunia, bahwa perang harus diakhiri. Kyodo News melaporkan bahwa kepergian negara-negara barat menghalangi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk berdiskusi lebih mendalam. Tanggal 20 April 2022 kemungkinan akan dimasukkan dalam sejarah hubungan internasional modern karena hari itu menyebabkan kematian mendadak G20 yang mewakili ekonomi utama dunia barat dan non-barat. Russia Today mengatakan bahwa tindakan negara-negara barat mengambil batu dan hanya akan menghancurkan ke kakinya sendiri. Kerugian yang disebabkan oleh krisis saat ini terhadap sistem internasional hanya akan meningkat dan melemahkan posisi Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan lembaga keuangan negara barat dalam sistem ekonomi internasional, termasuk runtuhnya peran dolar dalam keuangan global. Bukan hanya G20, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah berdiri lebih dari setengah abad juga terancam terpecah belah. Amerika Serikat mulai mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia dan membatasi hak Rusia di PBB. Menurut seorang pejabat Kementerian Keuangan Jepang,
Konfrontasi antara Amerika Serikat dan Rusia akan menjadi proses bunuh diri bagi negara-negara G20 yang bertujuan untuk bekerja sama. Setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina, Amerika Serikat melancarkan serangan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia bersama dengan negara-negara Barat, meluncurkan pengepungan komprehensif terhadap Rusia baik di bidang ekonomi, politik, dan militer, memaksa Rusia untuk menerima kenyataan ekspansi NATO ke arah timur. Tetapi Rusia dengan mengandalkan kemampuan sirkulasi internalnya sendiri yang kuat dan tindakan pencegahan yang telah disiapkan sebelumnya dengan tegas menolak tindakan ofensif yang diluncurkan negara-negara Barat. Selain itu, untuk meredakan kekhawatiran eksternal, pihak Rusia juga menekankan bahwa forum seperti G20 hanya membahas masalah ekonomi, bukan krisis internasional seperti Ukraina, karena mengeluarkan Rusia darinya tidak akan kondusif untuk solusi pembangunan ekonomi global. Namun sayangnya, sinyal itikat baik dari Rusia tidak ditanggapi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Presiden Kanada Justin Trudeau mengatakan dia tidak ingin bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20. Pernyataan ini langsung didukung sekutunya Presiden Biden dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Kemudian, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi dalam proyek apapun yang diikuti Rusia pada KTT G20 tahun ini. Namun, yang lebih buruk lagi, Amerika Serikat juga memaksa negara-negara G20 lainnya untuk memilih pihak untuk mendukung Amerika Serikat dan mengisolasikan Rusia. Pernyataan Janet Yellen secara langsung mengungkap kearoganan hegemonisme dan politik kekerasan Amerika Serikat. Namun, perlu diketahui dunia internasional, Rusia yang dikenal sebagai pom bensin dunia memiliki pengaruh tren ekonomi dunia melalui ekspor energi. Jika KTT G20 mengeluarkan Rusia, apakah Amerika Serikat benar-benar dapat menahan konsekuensi dan dampaknya? Sebaliknya, seiring meningkatnya sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia, dampak energi Rusia terhadap ekonomi dunia justru menjadi semakin nyata. Contoh yang paling sederhana adalah sanksi Amerika Serikat terhadap ekspor energi Rusia telah menyebabkan lonjakan harga gas alam Eropa yang gila-gilaan. Sampai pemimpin Jerman harus meminta warganya untuk menghemat penggunaan gas alam dengan saling menghangatkan badan satu sama lain. Dapatkah Amerika Serikat menebus kesenjangan yang disebabkan oleh pemblokiran gas alam Rusia? Bila diblokir, paling-paling Rusia akan membuka pasar baru sendiri tanpa langganan negara barat dan menderita kerugian tertentu. Tetapi bagaimana dengan negara-negara Eropa? Apakah Uni Eropa bersedia melihat diri mereka sendiri jatuh ke dalam resesi? Sebelum Amerika Serikat ingin mengisolasi Rusia di KTT G20, mungkin terlebih dahulu harus memastikan apakah mereka dapat mengisi kekosongan Rusia. Pada awal April yang lalu, Amerika Serikat dan sekutunya meminta PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia. Akhirnya, di bawah pengaruh dan tekanan Amerika Serikat, Rusia diberhentikan dari keanggotaan Dewan Keamanan Hak Asasi Manusia. Dan ini hanya langkah pertama dari penindasan Amerika Serikat. Banyak pakar yakin Amerika Serikat akan menargetkan kursi permanen Rusia di Dewan Keamanan PBB pada langkah berikutnya. Seperti yang kita ketahui, di dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis sering mengeroyok China dan Rusia. Artinya 3 lawan 2. Tetapi sekarang Amerika Serikat melihat kesempatan mencoba menendang Rusia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengubah PBB menjadi aulanya sendiri. Dengan demikian, perpecahan PBB tidak akan terhindarkan. Karena pada awal pendiriannya, PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya perang atau gejolak melalui upaya bersama banyak negara. Namun jika didominasi oleh Amerika Serikat sendiri, maka PBB pasti akan kehilangan nilai dan arti penting eksistensinya. Kenyataan menunjukkan bahwa Amerika Serikat sekarang terus-menerus mengipasi api KTT G20 dan PBB. Dengan kata lain, Paman Sam menciptakan krisis di mana-mana yang merobek seluruh dunia, yang secara langsung akan membawa gejolak dan kecemasan masyarakat internasional. Tujuannya adalah untuk mengalihkan krisis internal dan kontradiksi di dalam Amerika Serikat sendiri.
Berhubung dampak epidemi mahkota baru, utang negara dan inflasi yang kian hari kian parah karena pencetakan dolar semaunya, mengakibatkan masyarakat Amerika Serikat hidup dalam kekacauan. Jika pemerintahan Biden tidak dapat menanganinya dengan baik, maka perpecahan Amerika Serikat bukan hanya lelucon. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus menciptakan konflik dan peperangan di seluruh dunia untuk mentransfer semua tekanan internal Amerika Serikat. Misalnya, konflik antara Rusia dan Ukraina adalah peluang besar Paman Sam mendapatkan pesanan senjata dalam jumlah besar. Dan yang tidak kalah pentingnya juga memperoleh kapitalis modal yang melarikan diri dari Eropa, sehingga berkontribusi besar pada kebangkitan ekonomi Amerika Serikat. Ini juga berarti bahwa Paman Sam mau tidak mau pasti akan menyerang Rusia di dua organisasi besar, G20 dan PBB, sehingga Indonesia juga harus bersiap-siap mengatasinya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!